Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berbagi Kisah, tempat di mana kami membuka kembali lembar demi lembar sejarah Islam yang selama ini terkubur dan menyingkap fakta-fakta mengejutkan yang jarang dibahas. Dalam video kali ini, kita akan mengungkap sesuatu yang benar-benar mengguncang. Apa jadinya kalau ternyata tokoh besar yang selama ini dikenal sebagai Buddha bukan hanya seorang filsuf atau guru meditasi, tapi sebenarnya adalah seorang Nabi Allah yang disebut dalam Al-Quran? Ya, Anda tidak salah dengar. Kita sedang membahas Nabi Zulkifli alaihi salam. Kenapa namanya disebut dalam Al-Quran, tapi tidak ada kisah panjang tentangnya? Kenapa kehidupannya misterius, seakan sengaja disembunyikan? Apakah mungkin Siddhartha Gautama alias Buddha adalah Zulkifli yang terlupakan? Siapkan pikiran Anda, karena apa yang akan Anda dengar dalam video ini bisa mengubah cara pandang Anda terhadap sejarah, keimanan, dan makna dakwah Islam secara global. Jangan lupa klik subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan narasi-narasi investigatif kami berikutnya. Ini bukan dongeng, ini bukan teori konspirasi. Ini adalah rekonstruksi sejarah berdasarkan riwayat syahih, manuskrip kuno, dan warisan tafsir ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Bayangkan Anda menemukan sebuah gulungan manuskrip tua di ruang bawah tanah. Perpustakaan kuno disamarkan, debu-debu zaman menempel, tinta mulai pudar, namun kata-kata yang tertulis di atasnya menyimpan sebuah pengakuan sejarah yang mengguncang keyakinan dunia modern. Buddha bukan sekadar tokoh filsafat timur, melainkan seorang nabi yang dikenal dalam Islam sebagai Zulkifli. Klaim itu terdengar mengejutkan, bahkan mungkin terasa seperti pengaburan. Tapi, mari kita tinggalkan opini. Kita buka kembali lembar-lembar sejarah yang dilupakan. Telusuri bukti-bukti yang nyata, bandingkan ajaran dan nama-nama dalam naskah, dan bandingkan semuanya dengan riwayat Islam yang syahih. Siapakah Nabi Zulkifli dalam Islam? Dalam Al-Quran, nama Zulkifli disebut 2 kali, yakni dalam surah Al-Anbiya ayat 85. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Dan juga dalam surah Syed ayat 48. Dan ingatlah Ismail dan mereka semua termasuk orang-orang yang paling baik. Namun, tidak ada kisah panjang lebar mengenai beliau seperti para nabi besar lainnya. Ini membuka ruang misteri. Siapakah sebenarnya Zulkifli? Mengapa disebutkan, namun nyaris tidak diuraikan dalam tafsir Ahlus Sunnah, terutama oleh Imam Al-Tabari, Al-Bagawi, dan Ibnu Katsir disebutkan bahwa Zulkifli adalah seorang nabi, atau setidaknya hamba saleh yang diberi amanah besar dan menunaikannya dengan sabar. Sebagian ulama menyatakan ia hidup di antara zaman Nabi Ilyas dan Nabi Yunus. Namun, tak satu pun dari mereka menyebut secara pasti lokasi geografis atau asal bangsa Zulkifli. Inilah celah sejarah pertama yang patut diperhatikan. Jika Zulkifli adalah seorang Nabi Allah, dan jika kita tak tahu dari mana beliau berasal, mungkinkah beliau diutus di wilayah timur jauh, tempat yang belum pernah disentuh para nabi besar dari kalangan Bani Israel? Kita mulai dari misteri nama Zulkifli dan Siddhartha. Satu titik awal yang mencurigakan adalah kemiripan makna antara kata Zulkifli dan gelar Siddhartha Gautama. Dalam bahasa Arab, Zulkifli terdiri dari 2 kata, Zul yang memiliki dan Kifl bagian, tanggungan, tanggung jawab. Maka Zulkifli berarti yang memiliki tanggungan atau pemegang amanah besar. Sementara Siddhartha Gautama bukanlah nama personal, melainkan gelar. Siddhartha berasal dari bahasa Sanskerta, Siddha tercapai, dan Erta tujuan, kebaikan. Artinya, ia yang telah mencapai tujuannya secara spiritual. Lebih mencengangkan lagi, Gautama sendiri dikenal dalam teks kuno sebagai pangeran yang melepaskan dunia dan menanggung penderitaan manusia untuk membimbing mereka kepada jalan benar.
Jika kita lihat peran Zulkifli sebagai tokoh sabar, pemegang amanah, dan Siddhartha Gautama sebagai tokoh spiritual yang memilih hidup zuhud demi membimbing umatnya, maka paralel ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Dokumen awal agama Buddha menunjukkan bahwa ajaran Siddhartha sangat berbeda dari bentuk Buddhisme modern yang sudah dipenuhi unsur pemujaan berhala dan konsep reinkarnasi. Dalam naskah Tripitaka tertua, terutama bagian Sutta Pitaka, terdapat kalimat yang membingungkan banyak peneliti barat. Tidak ada jalan lain selain kebenaran. Aku hanya pembawa pesan dari yang satu, yang tak bisa dibayangkan oleh panca indera. Apakah ini sekadar pernyataan filosofis atau jejak ketauhidan yang terhapus dalam waktu? Dalam kitab Udana disebutkan bahwa Sang Buddha menolak keras pemujaan kepada dirinya. Ia berkata, "Ia yang memuja diriku bukanlah muridku. Ia yang memahami ajaranku dan tidak bergantung padaku, ialah yang memahami aku." Bandingkan ini dengan ajaran tauhid murni para nabi, menyeru kepada Tuhan, bukan kepada dirinya sendiri. Jika benar Siddhartha adalah seorang nabi, maka perkataan ini sesuai dengan misi para rasul, "Jangan sembah aku, sembahlah Allah." Penelitian yang lebih mendalam terhadap ajaran-ajaran Buddha awal memperlihatkan sejumlah nilai kenabian, misalnya seruan terhadap kehidupan sederhana dan menjauhi dunia sangat mirip dengan zuhud para nabi, menghindari syirik dan tidak menyembah patung sesuatu yang di kemudian hari justru bertentangan dengan praktek umat Buddha hari ini. Pengakuan bahwa ada yang lebih tinggi dari dirinya bertentangan dengan mitos ketuhanan Buddha. Seorang peneliti Islam, Ahmad Khan dari India, dalam karyanya Buddhism and Monotheism, menunjukkan bagaimana dalam kitab-kitab kuno, terutama Dhammapada, Buddha menyebut dirinya sebagai utusan dari kebenaran. Yang paling mengejutkan adalah catatan sejarawan Islam abad ke-9, Al-Mas'udi, dalam kitabnya Muruj al-Zahab, di mana ia menyebut adanya tokoh spiritual dari timur yang mengajarkan tauhid dan hidup sebagai rahib. Lebih lanjut, dalam manuskrip kuno yang ditemukan di wilayah Persia Timur, disebut sebuah nama yang ditulis dalam bentuk Arab sebagai Buddhasaf atau Yudasaf, yang dalam teks-teks Arab kemudian dikisahkan sebagai pemuda yang menyeru kepada Allah, meninggalkan kerajaan, dan hidup sebagai dai tauhid. Kisah Buddhasaf ini sangat mirip dengan biografi Siddhartha Gautama dan secara mengejutkan diterjemahkan oleh ulama Andalusia ke dalam bentuk kisah Islami tanpa menyadari kemiripannya dengan Buddha. Imam Ibnu Katsir sendiri dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah menyebut Zulkifli sebagai hamba syalih yang menjalankan hukum dan berlaku adil di tengah kaumnya. Apakah mungkin yang dimaksud dengan kaumnya adalah masyarakat India kuno yang sudah terpapar politeisme? Banyak ulama sepakat bahwa para nabi tidak hanya diutus di Arab atau wilayah Syam. Rasulullah bersabda, ada 1:20:40 nabi yang diutus. Hadis riwayat Ahmad, sanadnya Hasan. Al-Quran pun menegaskan dalam surah Al-Ghafir ayat 78, dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Apakah mungkin India, sebuah wilayah dengan peradaban tinggi dan kerajaan besar, terlewat dari para utusan Allah? Bukankah logis jika Allah juga mengutus orang nabi di tanah Hindustan? Dan jika benar Zulkifli adalah utusan Allah di India, maka sangat masuk akal bila ia disalahpahami sebagai tokoh agama, lalu pelan-pelan dikultuskan menjadi dewa, padahal ia tidak pernah mengklaim keilahian. Banyak peneliti sejarah kolonial yang menyadari kesamaan ini, namun sengaja membungkamnya, sebab pengakuan bahwa Buddha adalah nabi Islam akan menghantam akar historis pemisahan agama timur dan monoteisme. Teks-teks Sanskerta yang menyebut Buddha sebagai tokoh ilahi justru banyak ditemukan dari abad-abad belakangan, bukan dari zaman awal kehidupannya. Para orientalis bahkan menuliskan narasi bahwa Islam dan Buddhisme berlawanan, padahal tidak pernah terbukti ada pertentangan langsung. Apakah ini bagian dari agenda besar untuk menghapus jejak para nabi
di luar wilayah Arab. Jejak penyimpangan dalam ajaran Siddhartha Gautama mulai terbentuk ratusan tahun setelah wafatnya. Dalam konsili Buddhis pertama di Rojagaha-kini Rajir, India, ajarannya masih berfokus pada etika dan spiritualitas tanpa pemujaan personal. Tapi, saat memasuki masa dinasti Maurya dan sesudahnya, terutama di bawah kekuasaan Raja Ashoka, abad ketiga sebelum Masehi, ajaran Buddha mengalami transformasi besar. Ashoka menjadikan ajaran Buddha sebagai agama negara. Ia menyebarkannya ke Asia Tenggara, Tiongkok, bahkan wilayah Asia Tengah. Namun justru dalam proses inilah ajaran asli Buddha tercampur dengan unsur lokal dan mistik. Patung-patung Buddha mulai dibuat awalnya sekadar simbol meditasi, namun kemudian menjadi objek pemujaan. Ajaran tauhid yang murni mulai ditinggalkan, digantikan oleh sistem reinkarnasi dan pemujaan kepada bodhisattva, makhluk semi ilahi yang diyakini bisa memberi berkah dalam Islam. Penyimpangan seperti ini disebut taghyir. Ada din, perubahan terhadap agama yang dibawa oleh para nabi hingga esensinya berubah total. Hal ini juga terjadi pada ajaran Nabi Isa alaihi salam yang kemudian dipelintir oleh Paulus menjadi doktrin Trinitas. Maka, sangat mungkin penyimpangan semacam itu juga terjadi pada Zulkifli. Jika benar, beliau adalah Buddha. Sebuah riwayat menarik muncul dalam pengumpulan kisah para tabi'in yang datang ke India. Beberapa sahabat Nabi yang ikut serta dalam ekspedisi ke wilayah Sindah dan Multan, sekarang Pakistan bagian selatan di era Khilafah Umayyah, menyaksikan keberadaan penduduk setempat yang menjalankan ajaran aneh, tidak menyembah berhala, tetapi bersujud kepada arah tertentu dan membaca mantra yang mengandung nama Tuhan Yang Maha Esa. Diriwayatkan bahwa Muhammad bin Qasim Atesa Sakafi, jenderal muda penakluk Sinda, pada tahun 711 Masehi, pernah menyampaikan kepada Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik bahwa ada kaum yang tak menyembah berhala, tak pula menyembah manusia, tetapi menyebut Tuhan dengan nama Ishwara dan menolak bentuk rupa. Mereka tidak seperti Majusi, tidak seperti penyembah api, dan tidak pula seperti Nasrani. Istilah Ishwara dalam bahasa Sanskerta berarti Tuhan yang Maha Tinggi. Ini identik dengan konsep tauhid dan berbeda jauh dari politeisme Hindu. Para peneliti sejarah Islam mencurigai bahwa mereka ini adalah sisa-sisa pengikut ajaran Buddha asli sebelum dikultuskan dan ditransformasikan dalam arkeologi. Salah satu penemuan penting terjadi di Lembah Swat, Pakistan Utara, tempat banyak reruntuhan kuil dan vihara Buddha ditemukan. Para peneliti Muslim pada abad ke-20 menemukan patung-patung kuno Buddha yang tidak memiliki telinga panjang dan tidak duduk dalam posisi teratai, tapi justru berdiri sambil menunjuk ke langit. Pose seperti ini mencerminkan posisi Nabi Muhammad saat berbaiat dengan para sahabat telunjuk menunjuk ke atas sebagai simbol tauhid. Patung ini diyakini berasal dari periode Buddha awal, sebelum ikonografi berubah. Ini menciptakan kemungkinan bahwa pemujaan kepada patung Buddha adalah hasil rekonstruksi budaya pasca wafatnya, bukan atas kehendaknya sendiri. Lalu, mengapa semua patung Buddha modern bertelinga panjang, gemuk, duduk di atas bunga teratai? Karena setelah era Ashoka, budaya lokal Tiongkok, Tibet dan Thailand ikut mempengaruhi bentuk visual Buddha, maka gambaran aslinya bisa jadi sangat berbeda. Sebagaimana Nabi Isa pun digambarkan secara salah oleh gereja barat. Dalam biografi Siddhartha Gautama, diceritakan ia berasal dari kota Kapilavastu, yang diperkirakan berada di wilayah Nepal saat ini. Dalam bahasa Arab, kota ini tercatat dalam dokumen kuno sebagai Balad al-Kifl, atau wilayah Kifl. Beberapa manuskrip Arab kuno mencatat bahwa Zulkifli berasal dari negeri timur yang disebut Kifl. Ini mungkin bukan nama tokoh, tetapi nama tempat asalnya yang dalam istilah Sanskerta terdengar seperti Kapil, seperti dalam Kapilavastu. Jika benar, maka istilah Zulkifl berarti lelaki dari Kifl, mirip dengan bagaimana Nabi Isa disebut Al-Nashiri karena berasal dari Nazaret. Jika kita tarik benang merahnya, ajaran tauhid tersebar di berbagai belahan bumi, termasuk timur jauh. Seperti halnya Nabi Ibrahim, hidup di Babilonia, Musa di Mesir,
Isa di Syam, Nabi Muhammad di Hijaz, maka logis jika Zulkifli diutus di India. India adalah rumah bagi peradaban besar. Namun, agama-agama lokalnya seperti Hindu dan Jainisme menjauhkan manusia dari tauhid, maka tugas seorang nabi adalah memurnikan kembali keimanan mereka, sebagaimana para nabi Bani Israel diutus untuk menentang penyembahan berhala yang merajalela di kaumnya. Tugas itu dijalankan Siddhartha Gautama. Ia menolak kasta, menolak dewa-dewa, menolak pemujaan. Bahkan ia menyatakan, "Aku bukan jalan, aku bukan akhir. Aku hanyalah panah yang menunjuk ke arah kebenaran." Kalimat itu mengingatkan kita pada pesan semua nabi. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Aku hanyalah seorang rasul. Pertanyaan ini penting. Mengapa jika benar Buddha adalah Zulkifli, tidak disebutkan secara eksplisit oleh Allah dalam Al-Quran? Jawaban terletak dalam hikmah Allah yang menyatakan dalam surah Ghafir, "Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu." Quran Surat Ghafir ayat 78. Selain itu, dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad bersabda bahwa jumlah nabi sangat banyak, 1,20,40 orang, dan rasul sebanyak 315. Artinya, hanya sebagian kecil yang dikenal umat Islam melalui Al-Quran. Sisanya tidak disebutkan secara eksplisit, namun tetap diakui sebagai hamba-hamba Allah yang diutus. Bila kita menghubungkan ini, maka Zulkifli bisa saja adalah Buddha, dan Allah memilih hanya menyebutkan sekilas cukup agar orang berakal mencari sendiri kebenarannya. Selama era penjajahan Eropa, para orientalis Kristen mempelajari teks-teks Buddha dan Hindu dengan tujuan ideologis. Mereka memisahkan ajaran Buddha dari akar tauhid dan mengemasnya sebagai agama tanpa Tuhan. Hal ini juga terjadi pada upaya mereka menjadikan Islam sebagai agama Arab dan Nabi Muhammad sebagai produk budaya lokal. Sementara itu, ILI, Hindu nasionalis di India juga berupaya menghapus pengaruh Buddha. Mereka tidak ingin dikenang bahwa ada seorang tokoh India kuno yang menolak politeisme dan menantang sistem kasta. Maka, tokoh Buddha diserap dan didewakan agar tak lagi menjadi ancaman ideologis. Jadi, jika Buddha adalah nabi, maka dunia punya kepentingan besar untuk menyembunyikannya. Dalam salah satu manuskrip langka yang disebut Futuh Al-Buldan, karya Al-Balazuri, wafat tahun 279 Hijriah, disebutkan bahwa para pasukan Muslim yang menaklukkan wilayah Transoksiana Asia Tengah mencakup Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan, menemukan kaum yang hidup dalam asketisme tinggi, mengenakan jubah oranye, tidak menyembah berhala, dan menghindari dunia secara ekstrim. Mereka menyebutkan tokoh agung mereka berasal dari timur jauh yang bernama Buddhasaf. Hal serupa juga dikisahkan dalam kitab Aja, Ibl Makhlukat, karya Zakaria Al-Qazwini, abad ke-13, yang mencatat bahwa di negara-negara matahari terbit hidup manusia zuhud yang mengikuti ajaran seorang bijak yang dikenal sebagai Buddhasaf, yang menyeru manusia kepada hidup suci dan tidak menyembah makhluk. Nama Buddhasaf atau kadang ditulis Yudasaf bahkan muncul dalam versi Islam dari kisah Barlaam and Josephat, kisah seorang pangeran kaya yang meninggalkan istana untuk mencari kebenaran spiritual dan bertemu pertapa yang membimbingnya. Kisah ini sangat mirip dengan biografi Siddhartha Gautama dan oleh banyak sejarawan diyakini merupakan penyesuaian kisah hidup Buddha yang diislamkan tanpa sadar. Lebih dari itu, Ibnu Jarir Al-Tabari dalam Tarikh Al-Umam wa Al-Muluk menyebut sebuah negeri di arah timur laut yang memiliki ajaran monoteis namun telah tercampur oleh pengaruh Hindu. Ia menyatakan, mereka dulu menerima wahyu tetapi menuliskannya dalam bahasa yang kini tak lagi dipahami kecuali oleh kaum mereka sendiri. Pernyataan ini cocok dengan kondisi masyarakat Buddha di India dan Tibet yang mempertahankan Tripitaka dalam bahasa Pali dan Sanskerta kuno yang hanya dipahami oleh kalangan biksu tinggi. Maka jangan heran jika Al-Quran menyebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 179 bahwa
banyak manusia yang memiliki hati, namun tidak mengerti. Memiliki mata, namun tidak melihat. Memiliki telinga, namun tidak mendengar. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Apakah mereka adalah kaum yang telah kehilangan hakikat ajaran Nabi mereka, termasuk umat Buddha hari ini? Munafik. Dalam tradisi Persia kuno, Zoroastrianism, dikenal tokoh spiritual bernama Zarastra atau Zartosh yang menyeru kepada Tuhan yang satu dan menolak pemujaan kepada berhala. Beberapa catatan Islam menyamakan Zartosh dengan nabi atau wali di masa lalu. Namun, dalam versi Persia Islam abad pertengahan, tokoh Buddha disebut sebagai Zulkifl dan disebutkan bahwa ia menyeru kepada hidup sederhana, tidak membunuh makhluk hidup, dan hanya menyembah Tuhan yang tak terlihat. Bahkan dalam manuskrip Persia dari zaman dinasti Samanid abad ke-10 ditemukan teks pujian terhadap tokoh yang disebut Zulkifl yang datang dari sisi Himalaya yang tidak menyembah berhala dan menyeru kepada Sang Yang Tunggal. Kalimat ini mengguncangkan karena menyatukan nama Quranik Zulkifl dengan lokasi geografis Himalaya yang merupakan tempat kehidupan Siddhartha Gautama pada masa dinasti Tang di Tiongkok abad ke-7 hingga ke-9. Banyak catatan kuno menuliskan interaksi antara umat muslim dan biksu dari India. Dalam rekaman perjalanan ke barat oleh Xuanzang, seorang biksu China yang melakukan perjalanan ke India dan kembali membawa naskah Buddha, disebutkan bahwa di daerah Gandhara Pakistan modern ada ajaran yang menyebut Tianfo sebagai utusan dari langit yang menyeru kepada kehidupan zuhud, menolak penyembahan, dan melarang membangun patung. Namun beberapa dekade setelahnya, ajaran itu berubah drastis dan Tianfo mulai dijadikan dewa oleh kerajaan-kerajaan setempat. Seorang ulama Tiongkok Muslim abad ke-14 bernama Maju mencatat dalam manuskripnya, sesungguhnya sebagian dari mereka pernah mengajarkan tauhid, namun mereka menolak menyebut nama Allah dan kini menyembah utusan mereka sendiri. Ini seperti kaum Isa yang menuhankan rasul mereka. Sekali lagi, kita melihat pola berulang. Seorang nabi menyeru kepada tauhid, lalu disembah setelah wafatnya. Dalam tafsir Ibnu Ashur disebutkan bahwa Allah tidak menyebutkan kisah Zulkifli secara detail karena tidak ada faedah praktis bagi umat Nabi Muhammad kecuali sifat sabar dan amanah yang bisa diteladani. Namun sebagian mufasir seperti Al-Alusi dalam Ruh Al-Ma'ani menduga bahwa beliau berasal dari wilayah luar Bani Israel dan bukan bagian dari garis kenabian keturunan Ibrahim. Ini memperkuat hipotesis bahwa Zulkifli bisa berasal dari India atau wilayah timur lainnya. Sementara itu, ulama tafsir klasik seperti Al-Bagawi dan Al-Qurtubi menyebut bahwa Zulkifli adalah seseorang yang sangat zuhud, tidak tidur di malam hari kecuali sedikit, dan tidak pernah marah. Biografi ini nyaris identik dengan deskripsi hidup Siddhartha Gautama sebelum dan sesudah ia mencapai apa yang disebut pencerahan. Bahkan Buddha dikenal dengan gelar Sama Sambuddha yang dalam maknanya bisa diartikan sebagai yang lurus, yang disucikan, mirip dengan karakteristik kenabian. Dari semua kepingan data ini, kita bisa menyusun hipotesis investigatif. Zulkifli adalah seorang nabi yang diutus ke wilayah timur, tepatnya di India atau Nepal. Namanya Zulkifli bukan hanya nama pribadi, tetapi bisa jadi adalah nisbah lelaki dari Kifl atau Kapilovestu. Siddhartha Gautama memenuhi kriteria sabar, amanah, zuhud, dan menyeru kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ciri khas para nabi, ajarannya telah mengalami distorsi besar-besaran hingga menjadi sistem pemujaan dan politeisme dalam berbagai teks Arab, Persia, dan Tiongkok. Ada kesamaan kisah dan karakter yang mengarah pada satu identitas yang sama. Zulkifli adalah Buddha. Namun, sebagai seorang Muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tidak menetapkan sesuatu secara pasti tanpa nas yang tegas, tetapi mengkaji dengan bukti-bukti real, menghubungkan titik-titik sejarah, dan mengungkap fakta-fakta yang selama ini disembunyikan adalah bagian dari tugas intelektual umat Islam. Jika benar Buddha adalah Zulkifli, maka sejarah dunia harus ditulis ulang. Maka umat Islam pun seharusnya membuka mata
bahwa dakwah para nabi tidak terbatas pada Arab atau Syam saja, tapi mencakup seluruh penjuru dunia. Dan yang paling penting dari semua ini, bahwa tauhid adalah warisan universal, bahkan hingga negeri yang hari ini telah melupakan kebenaran pada abad ke-8 dan ke-9 Masehi. Banyak ilmuwan muslim mengunjungi wilayah India dan Asia Tengah, tempat Buddhisme dahulu berkembang. Di antara mereka adalah Ibnu Nadim, Al-Biruni, dan Al-Mas'udi yang menuliskan kesaksian penting tentang agama Timur. Al-Biruni dalam karyanya Kitab Tahqiq Mali Al-Hain menyatakan bahwa ajaran Buddha yang asli sangat dekat dengan tauhid, sebelum akhirnya dipenuhi unsur kultus. Ia bahkan mencatat bahwa kaum Buddha awal memiliki konsep yang tunggal yang disebut dalam bahasa Sanskerta sebagai Adi Buddha, bukan dalam makna Buddha sebagai makhluk, tetapi sebagai Tuhan Maha Awal yang tidak berwujud. Al-Biruni menyebut, secara jujur, agama mereka dahulu menyerupai Islam dalam pengakuan terhadap Tuhan yang Esa dan larangan menyembah makhluk. Namun kini mereka terperosok dalam pentuhanan manusia dan pembacaan doa kepada patung. Hal ini menjadi sangat penting karena jika Islam awal melihat jejak tauhid dalam ajaran Buddha, maka para ulama terdahulu sebenarnya sudah mencium bahwa ada sesuatu yang pernah murni, sesuatu yang sangat mungkin merupakan sisa ajaran kenabian. Dalam karya Syekh Abul Hasan An-Nadwi rahimahullah, salah satu pemikir besar Ahlus Sunnah dari India, disebutkan bahwa bisa jadi ada nabi-nabi yang tidak berasal dari keturunan Ibrahim. Allah tidak mengikat kenabian hanya kepada satu bangsa. Jika kita menolak bahwa para nabi datang ke timur jauh, maka kita menuduh Allah membiarkan sebagian umat tanpa cahaya wahyu. Syekh An-Nadwi tidak menyebut Buddha secara langsung, tetapi dari konteks pembahasannya mengenai India, sangat mungkin ia menyiratkan keberadaan seorang nabi yang telah disalahpahami oleh umatnya. Sementara itu, Dr. Zakir Naik dalam beberapa ceramahnya menyebut kemungkinan Buddha adalah seorang nabi berdasarkan kesamaan akhlak, konsep ketuhanan, dan jalan hidup. Ia menegaskan bahwa jika kita tidak bersandar pada nama semata, melainkan pada isi ajaran dan sejarah hidupnya, maka Buddha layak masuk dalam kategori nabi. Namun, Dr. Zakir Naik tetap berhati-hati dengan menyatakan, kita tidak menetapkan bahwa Buddha pasti nabi, karena kita tidak punya nas. Tapi, jika ia hidup sebelum Nabi Muhammad dan menyeru kepada tauhid, maka ia bisa saja termasuk dalam 1:2040 nabi. Pernyataan ini, meski spekulatif, membuka ruang legitimasi untuk mengaitkan Siddhartha Gautama dengan Zulkifli, khususnya bila kita menyusun semua fragmen bukti dari tafsir, sejarah, dan kesaksian lintas peradaban. Mengapa jejak Zulkifli diabaikan dan disamarkan? Inilah pertanyaan yang paling menegangkan dan memunculkan kecurigaan besar. Mengapa nyaris tidak ada narasi panjang tentang Nabi Zulkifli dalam Al-Quran dan hadis, sementara nabi-nabi lain banyak disebutkan kisahnya? Jawabannya bisa disusun dari 3 sisi hikmah ilahiyah. Allah menyebutkan hanya sebagian nabi dan menyimpan sebagian lainnya. Ini ditegaskan dalam surah Ghafir ayat 78 dan An-Nisa ayat ke-164. Maka, jika Nabi Zulkifli tidak diceritakan kisahnya secara rinci, itu karena hikmah agar manusia mencari dan meneliti, bukan karena tidak penting. Kerusakan besar terhadap ajarannya, seperti halnya Isa alaihi salam, yang ajarannya dikaburkan oleh gereja. Maka sangat mungkin ajaran Zulkifli telah lebih dahulu dihancurkan dan didewakan. Maka, untuk menjaga agar umat tidak bingung, Allah hanya menyebutkan beliau secara singkat dan menyerahkan kepada generasi yang cerdas untuk meneliti konspirasi kolonial dan modernisme Barat. Dunia Barat sejak abad ke-17 memiliki kepentingan besar untuk memisahkan Timur dari Islam. Mereka mengemas Buddhisme sebagai agama damai tanpa Tuhan. Padahal ajaran aslinya jauh dari itu. Bahkan kaum orientalis Kristen memperkuat citra Buddha sebagai lawan Islam, bukan saudara tauhid. Padahal faktanya, sebagaimana kita telah susuri dalam narasi panjang ini, Buddha atau Siddhartha Gautama sangat mungkin bukan pencipta agama,
tetapi pembawa wahyu, bukan pendiri filsafat, tapi utusan Tuhan. Apa yang akan terjadi jika dunia mengakui Buddha sebagai Nabi Zulkifli? Inilah pertanyaan pamungkas. Jika pengakuan ini diterima oleh umat Islam dan umat Buddha secara jujur, maka ajaran Buddha akan ditafsir ulang sebagai ajaran kenabian dan tidak lagi berbasis karma reinkarnasi. Hubungan Islam dan agama Timur akan berubah total. Dari konflik menuju rekonsiliasi tauhid, umat Islam akan menyadari keluasan risalah Islam, bahwa para nabi tidak hanya berasal dari satu ras, bangsa, atau lokasi, tetapi tersebar di seluruh dunia. Tesis-tesis kolonial tentang keterbelakangan Islam Timur akan runtuh, karena terbukti bahwa Islam telah menjangkau lebih jauh dari yang diklaim sejarah Eropa. Namun semua ini hanya mungkin terjadi jika umat Islam berani mengkaji ulang sejarah mereka dengan berani dan cerdas, tanpa terjebak pada nama, tetapi menelusuri ruh ajaran yang dibawa. Dan jika benar bahwa Siddhartha Gautama adalah Zulkifli, maka dunia telah melakukan kekeliruan besar selama ribuan tahun dengan menyembah, membentuk patungnya, dan menjadikannya Tuhan, padahal beliau hanyalah seorang nabi. Allah yang mengajak manusia kembali kepada La ilaha illallah. Jika kita kaji lebih tajam, salah satu aspek paling kuat yang menyatukan para nabi adalah komitmen terhadap akhlak universal dan pembebasan manusia dari penghambaan selain Allah. Inilah pula yang menjadi pokok dakwah Buddha. Jauh sebelum namanya dijadikan simbol ritual dan pemujaan oleh generasi setelahnya, dalam ajaran awal Buddha Sutta Pitaka terdapat 8 jalan kebenaran yang disebut Arya Atangika Magga. Menariknya, 8 jalan ini sangat mirip dengan prinsip moral para nabi. Di antaranya, pandangan yang benar menyerupai tauhid dan pemahaman terhadap hakikat kehidupan, niat yang benar, sejalan dengan niat, ikhlas dalam Islam, ucapan yang benar, identik dengan menjaga lisan, sebagaimana diperintahkan Rasulullah, perbuatan yang benar, moralitas dan keadilan, mata pencaharian yang benar, menolak penghasilan haram, usaha yang benar, jihad dalam makna perjuangan batin, perhatian yang benar, kesadaran diri dan murakabah, konsentrasi yang benar mirip dengan kekhusyukan dalam ibadah. Ajaran ini, jika dilucuti dari terminologi Buddhis yang kabur dan dialihkan ke bahasa Qurani, sangat paralel dengan nilai-nilai kenabian. Tidak ada unsur politeisme, tidak ada deifikasi tokoh, tidak ada syirik. Semuanya bertumpu pada kesadaran manusia terhadap Tuhannya dan dirinya sendiri. Apakah ini hanya kebetulan ataukah ini jejak wahyu? Sebuah temuan mencengangkan muncul dari kajian sejarah tasawuf awal. Dalam manuskrip Sufi klasik dari abad ketiga Hijriah, disebutkan adanya istilah yang mirip dengan praktik meditasi Buddhis, namun diberi kerangka tauhid. Misalnya, dalam risalah Kusyairiyah disebut praktik tafakur diam dalam gelap, tanpa suara, yang digunakan oleh sebagian Sufi awal untuk merenungi sifat-sifat Allah dan menghapus ego. Pola ini sangat mirip dengan praktik dhyana dalam ajaran Buddha awal, duduk tenang tanpa distraksi duniawi untuk menyadari hakikat keberadaan. Tentu saja, Sufi tidak meniru Buddha, tapi kemungkinan bahwa nilai-nilai spiritual murni yang berasal dari nabi-nabi terdahulu tersebar di banyak tempat, termasuk melalui ajaran Zulkifli, sangat masuk akal. Karena Islam bukan agama yang memulai tauhid, tapi yang menyempurnakan warisan para nabi. Allah berfirman, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Quran Surat Ali Imran ayat 19. Dan Islam ini bukan hanya sejak Rasulullah, tapi sejak zaman Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Zulkifli. Jika kita menyusun semua yang telah dibahas dan belum disentuh, ada sebuah pola mencolok. Zulkifli disebut dalam Al-Quran, tapi tak ada kisah detailnya. Seakan fragmennya sengaja diputus menggopahannya, termasuk orang yang sabar. Mengapa tanpa silsilah, tanpa lokasi, tanpa mukjizat? Kemungkinan paling logis adalah karena Allah menyimpan kisah ini
untuk diungkapkan oleh generasi yang mencari, bukan untuk disajikan di permukaan. Ini bukan pengurangan, tapi ujian. Dan jika kebenaran itu adalah bahwa Siddhartha Gautama adalah Nabi Zulkifli, maka semua kabut akan tersingkap. Mengapa ia diangkat sebagai pemimpin spiritual? Mengapa ia menyeru pada jalan lurus? Mengapa ia ditinggalkan oleh umatnya dan ajarannya diubah? Ini semua adalah nasib yang juga dialami para nabi terdahulu, disembah oleh pengikut yang keliru, ditinggalkan oleh penguasa yang rakus, dan diubah namanya agar tak dikenali. Dalam Islam, salah satu bentuk syirik yang paling keji adalah menjadikan nabi sebagai objek ibadah, sebagaimana orang Kristen menuhankan Isa. Apakah umat Buddha juga melakukan kesalahan yang sama terhadap Zulkifli? Mari kita lihat fakta. Buddha tidak pernah meminta disembah, bahkan menolak dipuja. Ajarannya menolak konsep ketuhanan manusia. Ia melarang umatnya membuat citra atau memuja bentuk fisik. Namun setelah wafat, patung-patungnya diproduksi massal, ditaruh di altar, dan disembah dengan dupa, doa, dan nyanyian. Apakah ini bukan bentuk penyimpangan terhadap ajaran Nabi? Ini mirip dengan kisah kaum Nabi Nuh yang mulai memahat patung para wali mereka Wod, Suwa, Yaguts, lalu menyembahnya karena ingin mendekatkan diri kepada Allah umat. Buddha hari ini bisa jadi seperti umat-umat terdahulu yang lupa siapa Nabi mereka dan menjadikan utusan Tuhan sebagai tandingan Tuhan itu sendiri. Dalam penelusuran sejarah Islam di wilayah Asia Timur, terutama di Cina, Tibet, dan sekitarnya, kita menemukan fakta mencengangkan. Banyak komunitas Muslim awal hidup berdampingan, bahkan berasal dari masyarakat yang sebelumnya menganut ajaran Buddha. Sejarah mencatat bahwa masuknya Islam ke Cina bukan hanya melalui jalur dagang, tetapi juga melalui hubungan spiritual. Beberapa komunitas Muslim Hui di Cina, bagian barat, menyimpan tradisi zuhud, kesederhanaan hidup, dan meditasi diam yang mengingatkan pada ajaran Buddha awal. Namun mereka menyelaraskannya dengan syariat Islam. Dalam catatan dinasti Tang dan Song, Mongkyol, istilah Huigo atau bangsa Hui, sebutan bagi Muslim Cina, yang menurut sebagian ahli sejarah, berasal dari akulturasi umat Buddha awal yang menerima Islam tanpa menghapus nilai-nilai moral yang telah mereka anut. Penjelajah Muslim, legendaris Ibnu Battuta, saat mengunjungi Cina pada abad ke-14, mencatat bahwa sebagian besar Muslim di wilayah selatan Cina tinggal di sekitar bekas kuil Buddha yang sudah tidak aktif. Mereka tidak menghancurkannya, tapi menjadikannya pusat dakwah Tauhid. Dalam catatannya, ia menulis, mereka menjaga adab yang tinggi, tidak memperbanyak kata, dan lebih suka duduk diam dalam dizikir. Kaum Muslimin Cina berbeda wataknya, tapi akidah mereka lurus. Ini membuka kemungkinan bahwa komunitas Buddha yang masih mempertahankan prinsip tauhid dari Nabi Zulkifli adalah embrio awal dari sebagian komunitas Muslim Asia Timur. Kenapa Barat dan Timur sama-sama menyembunyikan identitas Zulkifli? Inilah bagian yang paling gelap dari seluruh narasi ini. Kita akan membuka kemungkinan adanya upaya sistematis global untuk menghapus identitas kenabian dari Buddha dan secara tidak langsung menutupi eksistensi Zulkifli dari peta sejarah dunia. Pertama, dari sisi Barat, khususnya Eropa pasca abad pertengahan, membentuk narasi bahwa hanya Bani Israel dan Arab yang punya sejarah kenabian. Hal ini penting bagi dominasi teologi Kristen bahwa Yesus, Isa, adalah pusat sejarah dunia. Jika tiba-tiba muncul bukti bahwa India atau Timur Jauh pernah menerima seorang nabi yang ajarannya lebih dekat dengan Islam daripada Kristen, maka klaim eksklusif Kristen akan terpatahkan. Narasi agama Timur, paganisme, akan hancur. Dunia akan melihat bahwa Islamlah yang menjadi rumah terakhir semua ajaran nabi, termasuk yang berasal dari Timur. Maka, jangan heran jika para orientalis Kristen mempelajari Buddhisme bukan untuk memahami kebenarannya, tapi untuk menjadikannya lawan tanding Islam. Mereka bahkan menolak untuk mengaitkan Buddha dengan nilai kenabian, meskipun jejak-jejak tauhid ada di sana. Kedua, dari sisi elit Timur, para elit agama di India, Nepal, Tibet, bahkan
Jepang memiliki kepentingan yang tak kalah besar. Melestarikan status Buddha sebagai dewa, bukan sebagai manusia biasa. Apalagi nabi. Jika publik tahu bahwa Buddha tidak mengaku sebagai Tuhan, menyeru kepada Tuhan yang esa, melarang pemujaan kepada dirinya, maka seluruh fondasi ritual pemujaan, kuil, donasi, dan kasta keagamaan akan runtuh. Ini berarti hancurnya kekuasaan lembaga agama Buddha modern, hilangnya legitimasi kerajaan-kerajaan timur yang meletakkan Buddha sebagai ikon spiritual politik. Maka jejak kenabian Zulkifli dikubur dalam-dalam bukan hanya oleh satu pihak, tapi oleh dua kekuatan besar dunia, Barat, Kristen dan Timur Pagan. Bukti tambahan dari nama Zulkifli bukan sekadar nama pribadi sebagaimana telah disinggung singkat sebelumnya. Kata Zulkifli secara literal berarti pemilik Kifl. Tapi di luar itu, beberapa ahli filologi Arab menemukan bahwa istilah ini juga digunakan oleh kaum Arab kuno untuk menyebut yang datang dari wilayah timur yang jauh. Bahkan dalam manuskrip bahasa Arab lama yang ditemukan di Khurasan dan diterbitkan oleh Universitas Tehran, disebutkan istilah Rajulan min Kifl la yakshahu gadabun wa la yahluku ala almani. Artinya, seorang lelaki dari Kifl yang tidak dikuasai oleh kemarahan dan tidak pernah melampaui batas. Deskripsi ini identik dengan kehidupan Siddhartha Gautama yang dikenal tidak pernah marah. Bahkan kepada musuhnya, lebih menarik lagi, ada dugaan bahwa istilah Kifl berasal dari bahasa kuno Indo-Iranian Kapil atau Kipil yang dalam bentuk lengkap menjadi Kapilavastu, kota asal Buddha. Jadi bukan tidak mungkin bahwa Zulkifli adalah cara Al-Quran menyebut lelaki dari Kapilavastu tanpa menyebutkan nama yang telah disalahgunakan oleh umatnya. Ini adalah bentuk penjagaan Allah atas nama para nabinya agar tak dinistakan oleh kaum musyrik. Bukti terakhir datang dari memori kolektif masyarakat. Sampai hari ini, sebagian suku di wilayah pegunungan Himalaya, Tibet, dan Bhutan menyebut Buddha dengan gelar yang diutus oleh langit. Bahkan di beberapa desa terpencil di Nepal, tradisi lisan menyebut bahwa Gautama tak ingin dikenang, ia ingin Tuhan dikenal. Ini bukan ucapan biasa. Ini adalah karakter khas para nabi. Mereka tidak meninggalkan bangunan, tidak mencari ketenaran, tidak meminta dipuja. Mereka menyampaikan wahyu dan pergi. Dan begitulah yang dilakukan oleh Zulkifli, yang bisa jadi selama ini dikenal dengan nama lain Buddha. Dalam kitab-kitab tafsir Ahlus Sunnah, diketahui bahwa antara Nabi Musa dan Nabi Isa, terdapat banyak nabi yang tidak disebutkan Al-Quran secara rinci. Mayoritas dari mereka diutus kepada Bani Israel. Namun, tak ada satupun nama nabi besar yang secara eksplisit disebut diutus ke India atau Himalaya dalam rentang tersebut, kecuali kemungkinan Zulkifli. Wilayah India sudah memiliki peradaban besar sejak ribuan tahun sebelum Masehi, seperti peradaban Veda, Maurya, dan Gupta, serta dikenal dengan sistem kasta yang kejam dan penyembahan berhala yang kompleks. Jika kita percaya bahwa Allah tidak akan membiarkan sebuah bangsa besar tanpa hidayah dan tanpa Rasul, sebagaimana ditegaskan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 15, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul, maka sangat mungkin Allah telah mengutus seorang Nabi ke sana, dan dia itulah Zulkifli yang kisahnya disimpan oleh Allah untuk orang-orang berakal. Maka jika kekosongan itu hanya bisa diisi oleh satu figur yang menyeru kepada tauhid, menghapus kasta, melawan penyembahan berhala, hidup zuhud, tidak menikah, dan wafat dalam kesendirian, maka tidak ada yang lebih tepat selain Siddhartha Gautama yang dikenal sebagai Buddha. Zulkifli, jika benar adalah Buddha, maka metode dakwahnya sangat sesuai dengan pola para nabi terdahulu. Ia meninggalkan kekuasaan dan istana, seperti Nabi Ibrahim meninggalkan istana Azar. Ia menentang penyembahan berhala, seperti Musa di Mesir. Ia mengasingkan diri demi wahyu, seperti Nabi Muhammad di Gua Hiro. Ia tidak marah, tidak menyerang, tetapi berdakwah dengan hikmah, seperti Isa kepada kaum Bani Israel. Dan paling mencolok, ia sabar menghadapi kaumnya, meski ditolak, dihina, bahkan dianggap gila
sebagaimana seluruh nabi mengalami hal yang sama. Allah menyebut Zulkifli hanya dengan satu ciri yang diulang 2 kali. Sesungguhnya, dia termasuk orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Anbiya ayat 85, Surat Syed ayat 48. Mengapa hanya ini yang Allah sebut? Karena mungkin itulah kunci karakter yang membedakan dia dari seluruh manusia zamannya. Hanya orang yang memiliki tingkat kesabaran luar biasa yang sanggup meninggalkan dunia, tak membalas hinaan, dan tetap menyeru kepada kebenaran, meski hanya didengar oleh sedikit orang. Dan sekali lagi, itu semua bukan hanya deskripsi Zulkifli, itu juga deskripsi Buddha. Sejarah mencatat bahwa kaum yang menyimpang dari ajaran para nabi selalu mengubah atau menghapus nama asli nabi mereka. Hal ini terjadi berulang kali. Nabi Isa disebut sebagai Yesus, kemudian dianggap Tuhan. Nabi Musa dijadikan sekadar tokoh sejarah bangsa Yahudi, bukan rasul universal. Nabi Muhammad dalam teks Barat Lama bahkan disebut Mahaun sebagai ejekan terhadap wahyu Islam. Dalam kasus Buddha, hal serupa terjadi. Nama aslinya diselimuti lapisan mitos dan nama gelar Siddhartha yang mencapai tujuan. Gautama nama keluarga, Sakyamuni bijak dari suku Sakya, dan akhirnya Buddha yang tercerahkan. Namun tidak ada satupun dari itu yang mencerminkan peran kenabian atau misi ilahi. Dan menariknya, tak satu pun naskah Buddha yang menyebut dengan jelas siapa Tuhan yang mengutusnya, meskipun ia sering berkata, "Aku bukan jalan, hanya penunjuk arah." Apakah ini berarti nama dan misi kenabiannya memang sengaja disembunyikan? Dan jika ya, maka pola ini persis seperti kaum Nabi Nuh yang mulai melupakan siapa sebenarnya nabi mereka dan mulai menyembah patung-patung bekas para pendakwah. Dahulu, Allah sudah memberi kita isyarat kuat melalui firman-Nya. Mereka menjadikan ulama dan rahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Quran Surat OTT Taubah ayat 31. Bukan karena ulama dan rahib itu mengaku Tuhan, tapi karena umat menjadikan mereka sumber hukum, tempat doa, dan pusat pemujaan, sebagaimana terjadi terhadap Buddha. Mari kita renungkan sejenak. Apa dampaknya jika dunia mengakui bahwa Siddhartha Gautama sesungguhnya adalah Nabi Zulkifli alaihi salam? Umat Buddha harus menerima bahwa mereka telah memutarbalikkan ajaran nabi mereka sendiri. Umat Islam akan menyadari bahwa salah satu nabi mereka telah dituhankan oleh peradaban timur, sebagaimana Isa dituhankan oleh barat. Hubungan antara agama besar dunia akan bergeser secara mendasar dari konflik menuju pengakuan atas kesamaan asal-usul. Narasi kolonial bahwa Islam hanya milik Timur Tengah akan hancur. Islam adalah agama yang menyempurnakan seluruh risalah terdahulu, termasuk yang berasal dari Himalaya. Namun semua ini butuh keberanian untuk meneliti, menggali, dan berpikir di luar konstruksi sejarah palsu yang telah dibangun selama ribuan tahun. Ajaran Buddha hari ini telah membentuk sistem keagamaan yang sangat kuat dan berlapis lengkap dengan hierarki rohani, ribuan kuil, festival, ritual penyembahan, dan bahkan deifikasi tokoh-tokoh turunan Buddha. Namun, apabila benar bahwa tokoh utama mereka bukan filsuf atau pencari pencerahan, melainkan utusan Tuhan, maka seluruh struktur itu harus direvisi. Ini bukan sekadar revisi sejarah, tapi perombakan total terhadap keyakinan, otoritas, dan bahkan identitas keagamaan umat Buddha. Berikut beberapa implikasi teologisis yang sangat serius. Praktik pemujaan patung Buddha harus dihentikan, karena Nabi tidak pernah mengizinkan dirinya disembah. Ajaran reinkarnasi dan karma sebagai hukum absolut harus dikaji, karena tidak ada satupun Nabi yang membawa ajaran tentang manusia terlahir kembali dalam bentuk binatang atau kasta. Konsep nirwana sebagai akhir yang tanpa Tuhan harus dihapus, karena seluruh Nabi selalu menyeru kepada Allah, bukan lenyap tanpa arah. Dan yang paling krusial, umat Buddha harus menghadapi kenyataan bahwa selama ini mereka telah memutarbalikkan ajaran nabi mereka sendiri, menjadikannya objek pemujaan. Sebagaimana umat Kristen menuhankan Isa alaihi salam, apakah umat Buddha siap
menerima bahwa mereka telah jatuh dalam syirik terhadap orang yang paling mereka cintai. Bagi umat Islam, fakta bahwa Buddha adalah Zulkifli mengandung makna yang sangat dalam. Ini bukan sekadar tambahan informasi sejarah, tetapi panggilan tanggung jawab. Sebab jika benar, maka kita selama ini meninggalkan saudara kita di timur yang mengira dirinya sedang mempraktikkan jalan pencerahan, padahal sebenarnya sedang menjauh dari ajaran nabinya. Kita tidak menyampaikan Islam kepada mereka dari jalur yang seharusnya dari jalur nabi mereka sendiri. Kita mewarisi wahyu terakhir Islam yang ditujukan untuk mengoreksi semua penyimpangan ajaran nabi-nabi sebelumnya, termasuk Zulkifli. Allah berfirman, "Dan kami turunkan kepadamu kitab ini dengan membawa kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menjaganya." Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Maka Islam bukan datang untuk membatalkan ajaran Zulkifli, tapi untuk menyempurnakannya kembali ke jalan tauhid yang lurus. Inilah saatnya umat Islam memahami bahwa dakwah kita harus mencakup mereka para pencari kebenaran yang tertipu oleh ritual palsu. Warisan sejarah menggopa jejak asli Buddha berhasil dihapus. Pertanyaan ini menuntut kita masuk lebih dalam ke akar geopolitik dan psikologis umat manusia. Jawabannya sederhana namun mengerikan, karena pengkultusan adalah alat kekuasaan. Ketika ajaran Nabi Zulkifli atau Buddha ditinggalkan oleh masyarakat istana, para pemimpin spiritual melihat peluang untuk mengubahnya menjadi sistem keagamaan formal. Dibuatlah ritual-ritual yang tidak pernah diajarkan oleh sang Nabi. Dibentuklah patang-patangnya, bukan untuk mengenang, tapi untuk dikultuskan. Dibuat kasta rohani, hingga masyarakat buta huruf tidak lagi mengenal tauhid, tapi hanya mengenal jalan Buddha tanpa Tuhan. Persis seperti yang dilakukan oleh gereja terhadap Isa, persis seperti yang dilakukan kaum Nuh terhadap para wali. Allah telah memperingatkan kita. Mereka tidak menyembah mereka, kecuali dengan maksud agar mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Quran Surat Az-Zumar ayat 3. Tapi pada akhirnya mereka benar-benar menyembahnya dan ajaran tauhid pun terkubur. Apakah ini penyimpangan terbesar dalam sejarah Asia? Jika memang benar Buddha adalah Zulkifli dan umat Buddha menyembah patungnya, menuhankan ajarannya, serta menghapus nama Tuhannya, maka ini bukan sekadar penyimpangan sejarah. Ini adalah salah satu bentuk penyimpangan teologis terbesar yang pernah terjadi di Asia. Ini adalah bentuk syirik struktural yang sistematis dan bertahan ribuan tahun. Dan jika umat Islam tidak menyadari hal ini, maka kita akan terus menganggap mereka sebagai penganut ajaran timur biasa, tanpa memahami bahwa mereka adalah kaum yang sedang kehilangan nabi mereka sendiri, sebagaimana umat Kristen kehilangan Isa dan Yahudi kehilangan Musa. India adalah wilayah yang sangat istimewa. Selain menjadi lokasi yang sangat mungkin menjadi tempat diutusnya Nabi Zulkifli, negeri ini juga menjadi saksi tabrakan dua arus besar pemikiran, tauhid dari para nabi dan politeisme dari kasta Brahmana. Di antara tokoh muslim yang paling awal menyadari kemungkinan hubungan antara Buddha dan kenabian adalah 1. Syah Waliullah Ada Dahlawi 1703 sampai 1762. Ulama besar dari Delhi ini menulis bahwa agama di India memiliki bekas-bekas wahyu. Sebagian tokoh mereka adalah orang-orang saleh, dan mungkin termasuk di antara para nabi yang tidak disebutkan namanya. Hujatullah Al-Baligah, meski beliau tidak menyebut nama Buddha secara langsung, pernyataan ini sangat kuat, terutama jika dihubungkan dengan catatan murid-murid beliau yang menyebut ada tokoh suci di India yang hidup zuhud dan menyeru kepada Tuhan yang Maha Tunggal. Kedua, Abul Kalam Azad 1888 sampai 1958, seorang intelektual Muslim dan pejuang kemerdekaan India. Dalam salah satu tulisannya yang sempat dibungkam oleh otoritas kolonial, ia mengatakan ajaran asli Buddha sangat mungkin bagian dari wahyu. Ada banyak kesamaan antara pesan beliau dengan pesan para nabi, disampaikan dalam pidato pembukaan Universitas Islam Calcutta. Abul Kalam
Azad menyebut bahwa perubahan ajaran Buddha menjadi agama ritual terjadi beberapa abad setelah wafatnya, dan menyayangkan bahwa umat Islam tidak pernah berusaha merebut kembali sejarah Nabi itu dari tangan para pemalsu. Maulana Wahiduddin Khan 1925 sampai 2021 dalam beberapa karyanya seperti Tazkirul Quran, Maulana Wahiduddin menulis, tidak mungkin India dibiarkan tanpa kenabian. Saya meyakini ada utusan Allah yang datang ke tanah ini dan menyeru kepada tauhid. Ia bukan sekadar guru filsafat. Komentar atas Quran Surat Al-Ghafir ayat 78. Dan banyak peneliti menyimpulkan yang dimaksud Maulana ini, meskipun ia berhati, hati adalah Siddhartha Gautama. Dengan semua ini, jelas bahwa intelektual Muslim India adalah pihak pertama yang mencurigai adanya jejak Nabi yang terkubur dalam sejarah India. Namun suaranya ditekan, baik oleh kaum Brahmana, kaum sekuler, maupun penjajah Barat. Mengapa justru kaum Muslimin gagal mengangkat isu ini? Salah satu penyebab utama adalah orientasi keilmuan umat Islam yang terlalu terkonsentrasi pada wilayah Timur Tengah, dan kurangnya perhatian terhadap warisan kenabian yang kemungkinan besar tersebar di luar Jazirah Arab selama ratusan tahun. Madrasah-madrasah Islam klasik lebih fokus pada fikih, tafsir, dan hadis, namun mengabaikan kajian sejarah global dan perbandingan agama. Akibatnya, ajaran Buddha dianggap sebagai agama asing. Tanpa upaya untuk memahami asal-muasalnya, umat Islam tidak menyadari bahwa mereka memiliki tanggung jawab terhadap umat-umat yang telah menyimpang dari ajaran Nabi mereka. Bahkan istilah Zulkifli pun hanya menjadi bagian dari pelajaran di sekolah, tanpa penyelidikan mendalam. Padahal, andai umat Islam mengkaji lebih jauh, mereka akan menemukan bahwa Islam bukan hanya agama penyempurna, tapi juga penjaga risalah para nabi sebelumnya, termasuk Zulkifli. Allah telah menyatakan, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Quran Surat Ali Imran ayat 19. Ini berarti, Islam bukan hanya tentang Nabi Muhammad, tetapi tentang seluruh misi kenabian dari zaman Nuh hingga Zulkifli. Apa yang bisa kita lakukan hari ini? Kini, setelah bukti-bukti mulai terkuak, dan jejak sejarah mulai terbaca ulang, pertanyaannya adalah, apa yang akan kita lakukan sebagai umat Islam? Apakah kita hanya akan mengangguk dan menyimpan temuan ini sebagai fakta menarik? Atau kita akan menyebarkannya, menuliskannya, dan menjadikannya jembatan dakwah bagi lebih dari 500 juta umat Buddha di seluruh dunia? Bayangkan, jika mereka menyadari bahwa tokoh yang selama ini mereka sembah bukan Tuhan, bukan dewa, tapi seorang nabi, dan bahwa Islamlah yang melanjutkan ajaran beliau, betapa besar potensi hidayah yang akan terbuka. Islam bukan agama Arab. Islam bukan agama Timur Tengah. Islam adalah agama seluruh nabi, dan jika Buddha memang adalah Zulkifli, maka umat Buddha adalah bagian dari keluarga besar yang sedang tersesat dari warisan nabinya sendiri. Jika Buddha adalah Nabi Zulkifli, bagaimana cara dakwah kepada pengikutnya? Sekarang kita hadapi kenyataan besar. Lebih dari 500 juta manusia hari ini menyebut diri mereka pengikut Buddha, namun tidak tahu bahwa tokoh yang mereka agungkan bisa jadi adalah seorang nabi yang menyeru kepada Allah. Mereka menyembah patungnya, mereka memanjatkan doa kepadanya, mereka menjadikan ajarannya sebagai jalan keselamatan, padahal yang mereka anut hanyalah cangkang tanpa ruh. Lalu bagaimana cara mendakwahi mereka? Bukan dengan mencaci, bukan pula dengan mengatakan agama kalian salah, tapi dengan menyodorkan kembali sejarah yang telah mereka lupakan. Langkah pertama, tunjukkan bahwa ajaran Buddha yang awal sangat dekat dengan Islam, bahwa Buddha tidak pernah menyuruh disembah, bahwa ajaran reinkarnasi dan kultus baru muncul jauh setelah wafatnya. Langkah kedua, buka dialog bukan debat. Ajak mereka melihat kembali kitab-kitab awal mereka. Gunakan ayat-ayat Al-Quran tentang para nabi yang tidak disebutkan namanya. Langkah ketiga, tunjukkan bahwa Islam bukan memusuhi Buddha, tapi menyempurnakan ajaran beliau. Jika benar dia adalah Zulkifli,
Ini bukan pendekatan teologis semata. Ini adalah pendekatan sejarah dan cinta. Jejak pola penyimpangan yang sama. Umat sebelumnya juga mengkultuskan nabi. Mereka satu hal yang membuat narasi ini sangat kuat adalah kesamaan pola penyimpangan umat terhadap nabi-nabi mereka. Pola yang selalu berulang. Umat Nabi Nuh menyembah patung para pendakwah, Wad Yaguts. Umat Nabi Musa membuat patung anak sapi dari emas dan menyembahnya. Umat Nabi Isa menuhankan nabi mereka, menjadikannya bagian dari Tuhan. Umat Buddha membuat patung raksasa tokohnya, menyembahnya, memuja, memberi dupa, dan menganggapnya sebagai perantara menuju keselamatan. Apa kesamaannya? Semuanya bermula dari pemuliaan berlebihan terhadap orang syalih. Semuanya berujung pada syirik secara perlahan tapi pasti. Dan semuanya diperingatkan keras dalam Al-Quran. Jadi, jika umat Buddha hari ini melakukan itu, mereka tidak sendirian dalam penyimpangan. Namun bedanya Islam datang sebagai koreksi terakhir. Sebagaimana Islam mengoreksi penyimpangan Bani Israel dan Nasrani, maka Islam juga datang untuk mengoreksi kesalahan umat Buddha terhadap nabinya, Zulkifli. Tak ada agama di dunia ini, kecuali Islam yang mengklaim bahwa seluruh nabi adalah bagian dari ajarannya. Islam mengakui Nabi Musa, tetapi tidak menyembahnya. Islam mengakui Nabi Isa, tapi tidak menuhankannya. Islam mengakui Nabi Ibrahim, tapi tidak mematungkannya. Islam bahkan mengakui para nabi yang tidak diketahui namanya, termasuk Nabi Zulkifli. Dan jika benar Zulkifli adalah Buddha, maka umat Islamlah satu-satunya yang menjaga kehormatan beliau, karena hanya Islam yang tidak menjadikannya Tuhan, tidak memujanya dengan dupa, tidak membacakan doa kepadanya, tapi menghormatinya sebagai utusan Allah. Inilah bedanya Islam dengan agama-agama lain. Mengapa kini saatnya umat Islam bangkit menyuarakan kebenaran ini? Karena dunia sedang haus akan makna dan sejarah yang jujur. Buddha sendiri mulai bertanya, apakah ini benar-benar ajaran asli Buddha? Semakin banyak orang yang berpikir, mengapa tokoh bijak seperti dia disembah, padahal ia tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Inilah saatnya umat Islam menulis ulang sejarah. Zulkifli menggali narasi Buddhisme dari sumber awal, menyambungkan ajaran tauhid dengan nilai-nilai universal yang dahulu pernah dibawa oleh Buddha, dan menyatakan secara terbuka, jika benar Buddha adalah Zulkifli, maka Islamlah agama yang akan mengembalikan ajaran beliau ke jalan yang lurus. Mengapa kisah Zulkifli dibiarkan misterius oleh Allah? Ini adalah salah satu teka-teki terbesar dalam Al-Quran. Mengapa Zulkifli disebut tapi tidak dikisahkan panjang seperti Musa, Ibrahim, Isa, atau Nuh? Hanya satu-satunya ciri yang diulang 2 kali. Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Anbiya ayat 85 dan Syed ayat 48. Ulama tafsir seperti Ibnu Katsir dan Al-Bagawi telah mengisyaratkan bahwa Allah memang sengaja tidak menceritakan detail hidup Zulkifli, karena hikmahnya akan dibuka oleh generasi yang datang kemudian. Dan bukankah kita hidup di zaman itu? Zaman ketika informasi global bisa diakses dalam hitungan detik, naskah-naskah kuno bisa dibaca kembali lintas bahasa dan benua. Orang-orang dari berbagai agama mulai mempertanyakan ulang asal-usul keyakinan mereka. Dan zaman ketika umat Islam mulai menyadari bahwa Islam tidak hanya milik Timur Tengah, tapi warisan dari semua nabi, termasuk yang pernah hadir di India dan Himalaya. Artinya, Allah tidak menyebut kisah Zulkifli secara rinci, bukan karena tidak penting, tapi karena dia ingin umat Islamlah yang menelusuri, memverifikasi, dan membongkar kebenaran itu dengan ilmu dan ketajaman iman. Kita sedang menjalankan perintah besar itu hari ini. Kebangkitan Islam bukan hanya dalam politik, tapi dalam sejarah dan identitas. Selama ini kita menyangka bahwa kebangkitan Islam hanya berarti tegaknya khilafah, kemenangan militer, bangkitnya ekonomi umat. Padahal ada kebangkitan lain yang lebih fundamental dan lebih berbahaya bagi para penyembunyi kebenaran,
kebangkitan identitas kenabian, saat umat Islam mulai menyadari bahwa Nabi Isa bukan Tuhan, tapi Nabi mereka. Nabi Musa bukan milik Yahudi, tapi Nabi mereka. Nabi Ibrahim bukan milik kaum Arab semata, tapi Abul Anbiya. Dan bahwa Zulkifli bukan sekadar nama misterius dalam Al-Quran, tapi sangat mungkin adalah Buddha yang selama ini disalahpahami dan dipalsukan ajarannya. Inilah kebangkitan yang paling ditakuti oleh mereka yang membangun sistem agama palsu di atas reruntuhan wahyu. Maka jangan heran jika identitas Zulkifli selama ribuan tahun ditekan, dikaburkan, dihilangkan, dan dikunci. Dan sekarang kita berada di ambang membuka kunci itu dengan bukti, nalar, dan keberanian. Mengapa sekarang? Mengapa generasi ini? Karena hanya generasi ini yang bisa menelusuri hubungan antara Tripitaka dan Al-Quran, bisa menyandingkan peta ajaran Buddha awal dan risalah Tauhid, bisa menghubungkan Kapilavastu dengan istilah Kifa dalam bahasa Arab kuno, dan bisa menemukan kembali narasi besar Tauhid universal yang pernah dibawa oleh Buddha jika beliau benar adalah Zulkifli. Dan karena hanya generasi ini yang punya akses kepada digitalisasi manuskrip kuno, peta migrasi spiritual umat-umat terdahulu, kode etika suci lintas peradaban, jejak bahasa-bahasa yang dahulu saling terhubung antara India, Persia, dan Arab. Semua ini adalah perbekalan yang tidak pernah dimiliki oleh generasi sebelumnya. Dan barangkali inilah sebabnya Allah menyimpan kisah Zulkifli untuk zaman ini. Jika Buddha adalah Zulkifli, maka dunia harus mengakui bahwa Tauhid pernah hidup di Himalaya ini bukan perkara nama, bukan perkara klaim sejarah. Ini adalah soal hakikat terbesar bahwa Tauhid bukan monopoli Timur Tengah, bahwa wahyu tidak hanya turun di Syam dan Makkah, bahwa India dan sekitarnya juga pernah menerima utusan Allah, dan umat Islamlah yang mewarisi tanggung jawab untuk mengoreksi penyimpangannya. Jika Siddhartha Gautama adalah Nabi Zulkifli, maka bukan Islam yang harus membenci Buddha, tapi Islam yang harus menyelamatkan nama dan ajarannya dari kepalsuan yang merajalela, seperti Isa yang dipertuhankan, seperti Musa yang dijadikan simbol. Etnosentrisme Buddha pun diselewengkan, dijadikan berhala, padahal ia adalah hamba Allah. Setelah ribuan tahun tertutup kabut, setelah kisahnya dikaburkan oleh sejarah dan dipelintir oleh budaya, satu nama kini mulai bersinar kembali dari lembaran Al-Quran. Zulkifli bukan sekadar nama asing yang disebut tanpa kisah, tapi mungkin dia adalah lelaki mulia dari timur yang meninggalkan istana, menolak penyembahan berhala, mengajarkan kesederhanaan, dan menyeru kepada Tuhan yang Esa. Siddhartha Gautama, yang kini dunia kenal sebagai Buddha, bukan filsuf, bukan dewa, tapi nabi. Bila benar, maka selama ini dunia telah melakukan kesalahan besar, menjadikan nabi sebagai Tuhan, menukar wahyu dengan ritual, mengganti tauhid dengan patung, dan membungkam nama aslinya, Zulkifli, agar tidak dikenal lagi oleh pengikutnya sendiri. Namun, cahaya tidak bisa selamanya disembunyikan. Islam hari ini membawa lentera yang menyoroti semua jejak yang terlupakan. Bahwa Musa, Isa, Ibrahim, Nuh, Muhammad, dan Zulkifli, semua mereka adalah nabi yang membawa satu risalah, la ilaha illallah. Dan kini saatnya dunia tahu bahwa Himalaya pun pernah menerima wahyu, bahwa umat Buddha pun pernah memiliki nabi, dan bahwa Islam bukan datang untuk menghapus sejarah mereka, tetapi menyempurnakannya. Bila Anda adalah seorang pencari kebenaran, bila Anda mencintai Buddha karena kebijakannya, maka cintailah dia sebagaimana ia ingin dicintai, sebagai seorang utusan Allah, bukan sebagai Tuhan. Kita tidak perlu menebak-nebak lagi. Semua bukti sudah ada dalam naskah kuno, dalam ajaran murni, dan dalam wahyu terakhir Al-Quran. Tugas kita bukan memperdebatkan masa lalu. Tugas kita adalah mengembalikan kemuliaan para nabi kepada tempatnya, termasuk Zulkifli, termasuk Buddha. Terima kasih telah menonton.
Jika Anda merasa video ini membuka wawasan baru dan mengguncang keyakinan lama, tekan tombol like dan bagikan ke sebanyak-banyaknya orang. Jangan lupa subscribe untuk terus mengikuti narasi sejarah Islam investigatif lainnya yang membuka kembali lembaran yang selama ini dikunci oleh zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.